Salve, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini bersama saya Elizabeth Tiamro SAG. Pada kesempatan ini kita akan mendalami bersama tentang sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan ini dibahas di kelas 9 tingkat SMP atau fase D. Untuk mendalami materi ini, kita dibantu dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan arti dan makna perkawinan secara umum. Yang kedua, memahami arti dan makna perkawinan dalam Gereja Katolik. Yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana peranan dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Yang keempat, membuat rencana konkret untuk ikut terlibat dalam tugas-tugas keluarga. Pada kesempatan ini kita akan mendalami bagaimana pandangan umum tentang perkawinan. Panggilan hidup berkeluarga sering kita sebut dengan istilah perkawinan. Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya. Namun demikian, dalam masyarakat kita ada beberapa pandangan tentang perkawinan. Misalnya, ada orang yang memandang bahwa perkawinan sebagai kontrak atau perjanjian. Ada juga pandangan yang hanya menekankan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan anak atau keturunan. Sehingga jika sulit mendapat keturunan, maka perkawinan dapat diceraikan. Yang ketiga, ada juga yang menghubungkan perkawinan sebagai usaha untuk memperoleh status, harta warisan, kekuasaan, dan sebagainya. Pandangan-pandangan tentang perkawinan tersebut akan menentukan penghayatan hidup perkawinan itu sendiri. Maka bagaimana kita melihat pandangan gereja tentang sakramen perkawinan? Pandangan gereja itu bersumber dari Alkitab. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada juga dari kitab Efesus bab 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang ketiga, dari Injil Markus bab 10 ayat 9. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengan demikian kita memahami bahwa arti dan makna sakramen perkawinan adalah sakramen perkawinan merupakan perjanjian suci yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita di hadapan Tuhan dan gerejanya, di mana mereka berjanji untuk saling mencintai dan setia seumur hidup. Perkawinan Katolik dipandang sebagai sakramen. Perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara pria dan wanita, tetapi sebagai tanda kasih Kristus dan gerejanya. Sehingga perkawinan itu tidak boleh dan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dari pandangan gereja itu kita melihat bahwa
ciri dari perkawinan Katolik adalah monogam dan tak terceraikan. Artinya bahwa satu istri atau satu suami sampai hanya mautlah yang memisahkan. Kemudian adapun tujuan dari perkawinan Katolik. Yang pertama, kebahagiaan pasangan suami istri. Yang kedua, keturunan atau kelahiran anak. Yang ketiga, pendidikan anak. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat. Berikut kita telah mendalami bersama bagaimana pandangan umum tentang perkawinan, kemudian pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan yang menekankan tentang ciri perkawinan Katolik, yaitu monogami atau tidak terceraikan. Sehingga untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga itu perlu dukungan dan kerjasama, termasuk dukungan dan kerjasama dari peserta didik yang berada di tingkat SMP kelas 9. Sehingga berikut kalian diminta untuk merefleksikan bagaimana caranya agar Anda dapat mendukung keharmonisan dalam keluarga Anda. Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan sebagai tindakan konkret dari cara Anda untuk menjaga keharmonisan itu. Silakan direfleksikan dan semoga saja kehadiran Anda dalam keluarga masing-masing tetap membawa berkat, sehingga tercipta keluarga Katolik yang harmonis, yang saling mencintai, saling menerima, dan menjaga keutuhan itu sebagaimana dalam ajaran gereja kita, bahwa perkawinan Katolik adalah perkawinan yang luhur karena adanya ikatan batin antara Kristus dan gerejanya. Sekian dan terima kasih.